Apa saja ya kebiasaan anak-anak yang sering menggunakan gigi berlubang? Yang pertama, minum susu botol sambil tidur. Nah, ini harus segera dihentikan Bapak Ibu ya. Yang kedua, mengemuk makanan. Yang ketiga, tidak rajin menggosok gigi. Dan yang terakhir adalah cara dan teknik menggosok gigi yang kurang tepat. Nanti kita bahas di tanya jawab mungkin ya untuk lebih lengkapnya. Dan bagaimana sih cara menjaga gigi dan mulut anak selama di rumah aja? Lanjut. Nah, sebelum gigi tumbuh nih, untuk anak-anak yang belum punya gigi. Jadi membersihkan mulut anak dimulai sejak anak lahir, sekalipun gigi tersebut belum tumbuh ya. Lanjut. Gunakan kasa atau lap yang dibasahi air matang atau tisu khusus membersihkan mulut. Ini udah banyak di pasaran ya, tisu-tisu seperti ini. Kemudian bersihkan gusi, lidah, pipi, bagian dalam. Nah, posisinya seperti yang terdapat di gambar. Kemudian lakukan 2-3 kali per hari dan jadikan rutinitas yang menyenangkan. Nah, pijat gusi ketika kita membersihkan mulut bisa menjadi stimulasi untuk pertumbuhan gigi dan juga bisa menjadi stimulasi oromotor ya. Lanjut. Nah, setelah gigi tumbuh, gunakan pasta gigi berfluoride. Dan untuk anak usia 0-3 tahun, digunakan pasta giginya seulas tipis aja atau sebiji beras. Dan untuk usia anak 3-6 tahun, gunakan sebesar kacang polong. Lanjut. Nah, seperti ini gambarannya ya, Ibu ya. Jadi jangan memenuhi sikat gigi, kepala sikat gigi dengan pasta gigi itu salah. Lanjut. Pada anak yang belum bisa berkumur, posisikan kepala anak agak menunduk agar sisa pasta gigi dapat keluar atau dapat dibantu dengan dilap dengan kasa atau washcloth basah. Lanjut. Biasakan sikat gigi 2 kali sehari, terutama setelah sarapan pagi dan sebelum tidur. Yang kedua, durasi menyikat gigi 2 menit. Jadi 2 menit ini bisa dengan kita bernyanyi dengan lagu yang berdurasi selama 2 menit. Lanjut. Anak harus dibantu dan didampingi menyikat gigi sampai usia 7-8 tahun. Dan dianjurkan menggunakan dental floss. Karena untuk mencegah makanan menumpuk di sela-sela gigi. Lanjut. Bagaimana sih cara memilih sikat gigi untuk anak? Nah, sebelum gigi anak tumbuh, dapat menggunakan kasa atau lap yang dibasahi air matang, atau tisu khusus membersihkan mulut bayi, atau pinjal toothbrush. Jadi itu ada yang ikat yang bentuknya bisa dimasukkan ke jari. Namun, jika bayi sudah memasuki fase oral, dapat diberikan training toothbrush berbahan silikon, atau yang bisa dipegang sama anak bayinya, kemudian itu membantu untuk menstimulasi tumbuhan. Lanjut. Jika gigi sudah tumbuh, pilihlah sikat gigi yang berbulu halus, berkepala membulat dan kecil, dan memiliki gagang yang mudah dipegang sehingga anak tersebut bisa mudah menggunakan sikat giginya. Tapi yang harus diingat, jangan bertukar atau saling meminjam sikat gigi, sekalipun sesama keluarga. Dan ganti sikat gigi tiap 3 bulan sekali atau ketika bulu sikat gigi telah rusak atau setelah anak sakit. Nah, terdapat beberapa metode menyikat gigi. Yang mana yang dipilih itu terserah bagaimana nyamannya ibu dan anaknya. Ini salah satu caranya, posisikan sikat gigi 45 derajat dengan gigi seperti gambar pertama. Jadi mengarah ke saku gusi itu agar kotoran-kotoran yang berada di leher gigi dan berada di saku gusi dapat juga dikeluarkan. Itu juga membantu agar sirkulasi darah di bagian gusi lebih baik dan lebih lancar. Kemudian sikat perlahan gigi sampai seluruh mulut tersikat. Sikat bagian luar, dalam, dan sisi tengah gigi. Jangan lupa juga untuk disikat bagian lidah ya. Lanjut. Nah, anak saya susah nih dok disuruh sikat gigi. Nah, jadikan sikat gigi rutinitas yang menyenangkan. Jangan disuruh aja nih, tapi temani anak menyikat gigi. Dan anak juga tetap ditemani untuk menyikat gigi atau dibimbing sampai dia usia 7-8 tahun. Ya. Jadi jangan dibiarkan dia menyikat gigi sendiri. Agar tercapai durasi menyikat gigi 2 menit, menggunakan lagu yang berdurasi 2 menit. Dan sediakan berbagai sikat gigi dan pasta gigi beberapa rasa, dan biarkan anak memilih sikat gigi dan pasta gigi yang akan digunakan.
Jika anak masih menolak, paksa anak tetap menyikat gigi. Nggak apa-apa nih dok dipaksa. Lebih baik memaksa anak untuk menyikat gigi daripada memaksanya tanpa gigi. Itu lebih repot. Lanjut nih. Nah, untuk ke dokter gigi di masa pandemi, di masa pandemi ketika kasus COVID sedang tinggi, jadi Ikatan Dokter Gigi Anak Indonesia meminta pasien untuk menunda kecuali ada pendarahan yang tidak berhenti, kecelakaan hingga gigi anak lepas atau patah, gigi anak nyeri sampai sulit makan, dan gigi terdapat bengkak. Tapi lanjut Ibu. Kalau untuk sekarang, untuk saat ini dengan melandainya kasus COVID, kunjungan ke dokter gigi sudah dapat dikatakan aman. Umumnya dokter gigi dan tenaga kesehatan sudah divaksin lengkap, dan dokter gigi dan tenaga kesehatan menggunakan alat pelindung diri yang lengkap, dan pada beberapa klinik dan rumah sakit, pasien juga diberikan alat pelindung diri. Alat-alat kedokteran gigi, bahkan sebelum pandemi, disteril sebelum digunakan. Jadi untuk menghindari cross infection atau infeksi, menularkan infeksi. Kunjungan ke dokter gigi sebaiknya dengan perjanjian sehingga mengurangi penumpukan yang tinggi. Ya, itu sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.